Pemirsa, kita awali Sindo Today dengan informasi sebuah angkutan kota jurusan Depok Parung menabrak dua kendaraan di Depok, Jawa Barat. Akibatnya seorang pemotor mengalami luka parah setelah terjepit di antara angkot dan minibus. Ada motor tengahnya, ya Allah. Ya Allah, Rabbi. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan kota jurusan Depok Parung tersebut membuat suasana jalan mendadak riuh. Warga sekitar bersama pengguna jalan segera menolong korban. Ya Allah, Rabbi. Mereka berupaya mengevakuasi pengendara motor yang terjepit di antara minibus dan angkot. Tubuh pengendara motor tertimpa angkot. Minibus yang turut ditabrak angkot kondisinya ringsek dan bagian ban depan pecah. Sementara motor rusak parah nyaris tak berbentuk. Seorang penumpang mobil pun akui masih syok karena benturan terasa sangat keras. Mobil, tolong ya, mobilnya berhenti, mobil. Itu ya, motor bantuin. Nah, makin dia ngantem saya tuh mobil. Tuh motor posisinya belum ditolongin, udah dilindas lagi sama dia. Tergencet dong berarti? Iya. Korban pengendara motor dievakuasi ke rumah sakit terdekat karena alami luka serius. Atas kejadian ini, warga menyoroti banyaknya angkot di kota Depok yang kondisinya sudah tak layak pakai. Namun, belum ada langkah konkret Pemda Depok. Polisi telah olah TKP dan minta keterangan sopir angkot serta para saksi di lokasi untuk mengungkap penyebab kecelakaan. Dari Depok, Jawa Barat, Iu Rizky melaporkan. Sementara polisi menyergap pelaku pembunuhan seorang wanita di tempat persembunyiannya. Pelaku sakit hati karena permintaan keringanan menebus barang yang digadainya ditolak oleh korban. Sini. Polrestabes. Oh, Pak. Ya, Pak Edi. Inilah detik-detik Lukman Listianto disergap Resmo Polrestabes Semarang di tempat persembunyiannya di kawasan Kalipancur, Ngalian, Semarang. Tidak berkutik, pelaku pembunuhan itu ditangkap tanpa perlawanan. Lukman ditangkap setelah membunuh Ike Rahmawati, warga Banjardowo, Genuk, Semarang. Korban dibunuh dengan cara dibekap dan dicekik. Setelah tewas, pelaku juga menggondol kalung emas milik korban. Pelaku mengaku nekat membunuh korban lantaran sakit hati karena korban tidak memberikan keringanan cicilan saat menebus motor yang digadaikannya senilai 6 juta rupiah. Tersangka ini bermaksud untuk meminta keringanan karena mengambil motor jangka waktunya tidak sampai 1 minggu, minta keringanan pembayaran. Kemudian dari korban ini menyampaikan bahwa tidak bisa mendapatkan harga di bawah. Jadi terjadi cekcok lah di situ. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Mariendra, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, judi online tidak cuma menjerat sipil, tapi oknum TNI ikut-ikutan terjerat dan malah menimbulkan masalah. Motif penembakan oknum TNI yang nyaris mengenai seorang anggota Intel Kodim di salah satu bank di Goa, Sulawesi Selatan terungkap. Hasil pemeriksaan sementara diduga pelaku mengamuk di dalam bank karena terjerat masalah judi online. Oknum TNI yang lepaskan tembakan ke arah Serda Fahri, anggota Satuan Intel Kodim di pos security sebuah bank di Goa, Sulawesi Selatan, ternyata alami stres karena terjerat masalah judi online dan memiliki banyak hutang. Hal itu terungkap setelah Praka SI diperiksa di Polisi Militer Komando Daerah Militer atau Pomdam 09 Hasanuddin. Pelaku juga arahkan tembakan ke Serda Fahri karena takut ditangkap usai mengamuk di bank. Beruntung tembakan tidak mengenai korban. Mungkin yang bersangkutan ini ada beban mental karena informasi yang saya dapat dari pihak bank sendiri menyampaikan bahwa yang bersangkutan itu di bank bercerita kepada pihak security mengatakan bahwa kenapa negara ini belum mengisahkan undang-undang perampasan aset dan sebagainya. Jadi kemungkinan analisa kami memang agak kurang sehat, dan mungkin banyak masalah. Ya. Salah satunya mungkin terpengaruh oleh hidup yang hedon ataupun terlibat judi online ataupun dengan utang yang banyak.
Para KSI juga telah melanggar aturan dengan membawa senjata api keluar dari kesatuan sehingga terancam mendapat sanksi berat. Sebelumnya, para KSI diamankan setelah melepaskan tembakan di dalam bank di Goa. Pelaku diduga emosi karena tidak berhasil menemui kepala cabang bank. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pemirsa, unit Resmob Satuan Reserse Kriminal Polres Jeneponto, Polda Sulawesi Selatan, gerebek 2 arena judi sabung ayam. Polisi melepaskan tembakan ke udara. Para pelaku kocar-kacir melarikan diri membawa ayam aduannya. Tim Pegasus Unit Resmob Satreskrim Polres Jeneponto menggerebek arena judi sabung ayam di 2 lokasi di Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Penggerebekan berawal dari laporan masyarakat yang resah atas aktivitas sabung ayam di wilayah tersebut. Sesampainya di lokasi, polisi melepaskan tembakan ke udara, membuat para pelaku kabur membawa ayam aduan mereka. Polisi membakar dan membongkar sebuah bangunan kayu menyerupai rumah tenda darurat yang diduga kuat disiapkan sebagai arena judi sabung ayam. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa 1 buah ring, 2 buah karpet yang digunakan sebagai alas ring di sekitar lokasi. Pemirsa, aksi pencopetan terjadi saat malam final pemilihan Abang None Jakarta 2025 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Detik-detik kedua pelaku yang berlaga seperti wartawan mencopet ponsel dan saling mengoper terekam kamera wartawan dan viral di media sosial. Kedatangan Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wagub Rano Karno di Gedung Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki Menteng, Jakarta Pusat Jumat malam langsung disambut panitia. Kedatangan Pram dan Rano menghadiri malam final pemilihan Abang None Jakarta 2025. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Namun, usai keduanya memasuki pintu utama, tertangkap kamera 2 pria diduga pencopet yang tengah mengoper sebuah ponsel curian. Keduanya beraksi dengan berpura-pura sebagai wartawan dan berbaur dengan para awak media yang tengah melakukan peliputan. Dari informasi yang beredar, korban pencopetan tersebut bernama Farhan Fauzan, seorang tenaga ahli Sudin Parekraf Jakarta Barat. Korban diketahui kehilangan sebuah ponsel seharga belasan juta rupiah yang disimpan di saku kemeja. Sayangnya, hingga video tersebut viral di media sosial, korban belum juga membuat laporan ke polisi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang kurir paket dianiaya pelanggan dengan senjata tajam saat mengantarkan paketnya ke seorang pembeli online di Kota Bekasi, Jawa Barat. Korban tidak terima langsung melaporkan kasusnya ke Polres Metro Bekasi Kota. Enggak, dulu. Iya, saya belum dibayar. Video ini diambil korban saat mengirim paket kepada seorang warga di wilayah Harapan Jaya, Medan Satria, Kota Bekasi yang membeli barang melalui aplikasi belanja online. Pelaku yang tidak terima ditagih uang COD sebesar Rp30.000 langsung keluar dan menganiaya korban dengan senjata tajam. Akibatnya korban alami luka di bagian tangan dan perut. Peristiwa bermula saat korban mengirim barang pesanan ke rumah pelaku. Saat diminta membayar, pelaku menolak dengan alasan tak ada uang cash. Korban pun sempat menawarkan pembayaran melalui transfer, namun diduga emosi, pelaku mengambil senjata tajam dan menganiaya korban. Gimana? Ya, ini sudah kita terima laporannya, sudah kita lakukan visum, sudah kita antar visum. Nah, segera terhadap terduga pelaku akan kita lakukan penindakan. Saat ini kasus dugaan penganiayaan disertai kekerasan terhadap kurir paket dalam penanganan petugas Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.